Saudara, kita sering mendengar ada siswa teladan, ada guru teladan, ada petani teladan. Tapi kita tidak pernah mendengar ada rampok teladan, pengemis teladan. Tidak ada itu. Karena yang kita teladani adalah sesuatu yang baik. Untuk itu saudara-saudara, marilah kita bersama-sama, kita belajar bersama-sama mengenai firman Tuhan. Tapi sebelumnya marilah kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, pada saat yang indah ini kami siap mendengarkan firman-Mu. Tuhan, berfirmanlah supaya firman-Mu ini berguna bagi kehidupan kami dan berguna bagi kemuliaan nama-Mu. Di dalam Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, firman Tuhan pada saat ini terambil dari surat 1 Yohanes 3 ayat yang ke-16 sampai dengan ayat yang ke-24. Saya ulangi lagi, 1 Yohanes 3 ayat 16 sampai dengan yang ke-24. Begini firman Tuhan. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Anak-anakku, marilah kita mengasihi, bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Demikianlah kita ketahui bahwa kita berasal dari kebenaran. Demikian pula kita boleh menenangkan hati kita di hadapan Allah, sebab jika kita dituduh olehnya, Allah adalah lebih besar daripada hati kita serta mengetahui segala sesuatu. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau hati kita tidak menuduh kita, maka kita mempunyai keberanian percaya untuk mendekati Allah. Dan apa saja yang kita minta, kita memperolehnya daripadanya karena kita menuruti segala perintahnya dan berbuat apa yang berkenan kepadanya. Dan inilah perintahnya itu, supaya kita percaya akan nama Yesus Kristus anaknya, dan supaya kita saling mengasihi sesuai dengan perintah yang diberikan Kristus kepada kita. Barang siapa menuruti segala perintahnya, ia diam di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Dan demikianlah kita ketahui bahwa Allah ada di dalam kita, yaitu Roh yang telah Ia karuniakan kepada kita. Amin. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, tema renungan atau tema khotbah pada saat ini
adalah teladan sang pemimpin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, teladan. Teladan itu adalah paling tidak ini kita batasi sesuatu yang patut untuk ditiru. Sesuatu yang baik untuk dicontoh. Pemimpin adalah seseorang yang mempunyai tanggung jawab memimpin dan yang berusaha untuk mempengaruhi orang yang dipimpinnya. Jadi tema saat ini adalah kita semua patut meneladani sesuatu yang dilaksanakan, dibawakan oleh seseorang yang punya tanggung jawab memimpin dan berusaha untuk mempengaruhi yang dipimpin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pemimpin itu memang macam-macam. Ada pemimpin tingkat dunia, ada pemimpin tingkat negara, ada pemimpin tingkat desa, ada pemimpin di gereja, ada pemimpin rumah tangga. Kalau begitu, pada prinsipnya kita semua adalah seorang pemimpin. Walaupun itu adalah sekup yang paling kecil, memimpin rumah tangga. Saudaraku, gaya kepemimpinan pun memang macam-macam. Ada yang otoriter, ada yang kebapaan, semua dirangkul seperti anaknya. Tapi memang ada tipe kepemimpinan yang melayani, yang meneladani, seperti yang diteladankan kepada kita oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan kita Yesus Kristus adalah Tuhan kita. Beliau adalah guru kita. Dia adalah pemimpin kita. Tapi dia adalah pemimpin yang meneladani kita. Karena apa? Paling tidak Tuhan Yesus menyerahkan segalanya, menyerahkan kehidupannya, menyerahkan nyawanya untuk kita. Berarti itu tidak hanya diucapkan, tapi diteladankan. Karena beliau melaksanakan itu, dia menyerahkan nyawanya untuk kita. Sudah kami sebutkan di atas tadi, memang yang paling cocok untuk kepemimpinan Kristen adalah kepemimpinan yang meneladani, kepemimpinan yang melayani, kepemimpinan yang diteladankan oleh Tuhan Yesus. Saudara-saudara, ada keluarga di suatu desa, daerah yang terpencil. Orang tuanya, kedua orang tuanya, bapak dan ibunya, tidak pernah menyuruh anaknya, kalau minggu kamu harus ke gereja. Tidak pernah semacam itu. Tetapi karena kedua orang tuanya, dalam hal ini bapak dan ibunya, rajin ke gereja kalau hari Minggu, maka anak-anaknya tidak usah disuruh-suruh. Tidak usah disuruh-suruh. Dia sudah sadar kalau hari Minggu jam sekian harus pergi ke gereja. Inilah saudara-saudara keteladanan seorang pemimpin. Tidak usah banyak bicara, tidak usah perintah sana perintah sini, tapi dua orang tuanya tadi memberi teladan, maka anak-anaknya rajin ke gereja seperti yang dilakukan oleh bapak dan ibunya. Disinilah saudara-saudara pentingnya teladan seorang pemimpin. Karena apa?
Pemimpin itu bisa mempengaruhi yang dipimpinnya. Contoh saja, tadi di atas pemimpin agung kita, teladan agung kita, Tuhan Yesus berani menyerahkan nyawanya untuk kita. Pak Jokowi, Pak Presiden mau belusuan juga mempengaruhi menteri-menteri, bahkan rakyat-rakyatnya. Majelis, pendeta yang peduli, melayani, rendah hati kepada jemaatnya. Inilah yang menjadi contoh-contoh nyata. Namanya teladan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, sekarang apa dari firman ini yang bisa kita ambil intinya untuk kita semua? Yang pertama saudara-saudaraku, kita wajib menyerahkan segala hidup kita untuk saudara-saudara kita yang membutuhkan. Sekali lagi, menyerahkan segala kehidupan kita untuk saudara-saudara yang membutuhkan. Tidak hanya di bibir, tidak hanya diucapkan, tetapi dilaksanakan. Seperti contoh yang dalam Alkitab yang baru saja kita baca. Pada waktu ada saudara yang kekurangan, tetapi kita yang berkecukupan menutup hati untuk itu. Apa di mana kasih itu? Untuk itu yang paling baik adalah kita memperhatikan, peduli terhadap saudara-saudara kita yang membutuhkan. Seperti yang ditekankan dalam firman Tuhan pada pagi hari ini, pada saat ini, ialah kalau ada saudara-saudara kita yang kekurangan, padahal kita yang berkecukupan, tidak hanya dipedulikan, diperhatikan, tapi ayo kita action, kita nyatakan, kita bantu orang-orang yang membutuhkan itu. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, adapun yang kedua adalah menuruti segala perintah Tuhan dan berbuat apa yang berkenan padanya. Itu yang kedua saudara-saudara. Apa itu maksudnya? Sesuai konteks yang kita baca pada pagi hari ini adalah, yaitu kita harus percaya sungguh-sungguh bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah. Maksudnya bagaimana? Paling tidak kita harus mengutamakan, menomorsatukan Tuhan Yesus Kristus. Suatu saat saudara-saudara, saya kedatangan tamu yang juga percaya kepada Tuhan. Tapi pada malam harinya saya ngomong begini, besok pagi, karena itu hari Sabtu malam Minggu, dia nginap di sana. Besok pagi kami berdua, saya bersama istri mau ke gereja, jaraknya dari sini sekitar 4 kilo. Bagaimana dengan saudara-saudara? Maaf, aku di rumah aja aku kan masih capek. Yang satu, enggak bahasanya Jawa, aku enggak gitu tahu persis tentang bahasa Jawa itu. Nah, itu contoh yang belum mengutamakan Tuhan. Padahal kalau kita percaya sungguh-sungguh hanya kepada Tuhan Yesus, pasti mengutamakan Tuhan, menomorsatukan Tuhan Yesus. Saudara-saudara, tidak hanya mengutamakan, tetapi kita dituntut percaya sungguh kepada Yesus adalah berserah hanya kepada Yesus pada situasi apapun juga. Sekali lagi, kita untuk pagi hari ini Tuhan mengingatkan kita semua untuk lebih berserah. Basa Jawane pasrah bongkoan. Di situasi apapun juga Yesus menginginkan kita semua, pemimpin-pemimpin kita semua ini adalah yang tidak hanya mengutamakan, tetapi
berserah hanya kepada Yesus. Saudara-saudaraku, di sini juga disebutkan dalam ayat tadi adalah kita harus mengasihi. Wah, dah hafal kalau itu. Mengasihi yang bagaimana? Mengasihi yang sampai menyentuh hati orang yang kita kasihi. Sekali lagi, sampai menyentuh. Kalau hanya kasih itu bisa hanya diucapkan, tapi yang diutamakan di sini adalah tindakan sampai orang yang kita kasih merasa tersentuh kalau saya ini dikasihani, diperhatikan, dikasih dengan diperhatikan dengan tindakan, itulah yang menyentuh. Saudara-saudara, supaya apa? Supaya Allah itu betul-betul di dalam kita dan kita betul-betul ada di dalam Allah. Sekali lagi saya ingin sampaikan di sini bahwa sebagai pemimpin-pemimpin yang ada di tempat kita berada masing-masing, yang pertama kita harus tidak hanya mengutamakan Tuhan, tapi berserah kepada Tuhan. Dan yang tidak kalah pentingnya, kita semua adalah segalanya hanya untuk Tuhan. Segala kehidupan kita hanya untuk Tuhan. Dan dengan begitu Allah betul-betul ada dalam kita dan kita di dalam Allah. Haleluya. Amin.